Halo semua, di kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan kecemasan pada pasien. Ya, spesifiknya kita akan membahas berkaitan dengan teknik relaksasi. Nah, akan ada 2 video yang akan membahas mengenai topik ini. Kita mulai untuk video yang pertama ini membahas mengenai kecemasan ya. Nah ini, saya menemukan beberapa berita begitu ya berkait dengan kecemasan yang dialami oleh pasien yang melakukan perawatan ke dokter gigi. Nah, ada istilah-istilah seperti dental phobia begitu ya, takut untuk pergi ke dokter gigi, terus merasa terancam dan tidak nyaman ketika memperoleh tindakan dari dokter gigi. Nah, kecemasan ini juga pada akhirnya dapat membuat individu tersebut menunda untuk pergi ke dokter gigi sampai pada titik kondisi giginya itu sudah sangat parah gitu. Nah, baru ke dokter gigi dan seringkali itu sudah terlambat. Artinya gigi tidak dapat diselamatkan, nah harus dicabut gitu ya. Tidak bisa lagi dengan tindakan misalnya penambalan atau perbaikan-perbaikan yang lain. Nah, memang kecemasan dalam penanganan dokter gigi ini sangat sering ditemui. Nah, kemudian juga ada fenomena bahwa individu itu menginginkan tampilan yang indah, tampilan yang menarik gitu ya dari giginya. Jadi kalau berkaitan dengan kecemasan, bahasan mengenai kecemasan tadi itu penjelasan saya berkaitan pada bagaimana proses tindakan yang itu memunculkan kecemasan pada individu. Nah, kalau di slide ini nih si individu ini barangkali tidak mengalami kecemasan berkaitan dengan tindakan ke dokter giginya, tetapi dia memiliki kecemasan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya, bahwa dia ingin selalu tampil sempurna, tampil baik gitu ya, dengan gigi-gigi yang menarik begitu, dan dia merasa insecure, merasa tidak nyaman ketika kondisinya tidak sesempurna yang ia bayangkan atau ekspektasi yang dia miliki. Dengan demikian, pasien-pasien tipe ini memang sudah datang dengan kondisi cemas dalam artian trait ya, sifat yang pencemas begitu ketika datang ke dokter gigi. Barangkali teman-teman akan menemui pasien-pasien seperti ini yang misalnya cenderung untuk sering komplain atau banyak mengeluh, menyampaikan ini itu request dan segala macamnya karena dia menginginkan hasil tindakan itu yang sempurna sesuai dengan pengharapannya. Nah, ini adalah penyebab umum ya kecemasan yang sering ditemui pada pasien-pasien untuk perawatan gigi. Yang pertama adalah kurang informasi mengenai perawatan sehingga memunculkan state anxiety atau kecemasan pada saat tindakan, ya, karena dia nggak well informed aja begitu. Kemudian ada kecemasan yang berkaitan dengan pembiayaan gitu ya, dan kemudian opini orang lain terhadap perawatan. Jadi biayanya mahal misalnya, terus hasilnya seperti apa. Nah, itu membuat dia cemas juga. Kemudian kecemasan berikutnya adalah ketika mendapatkan tindakan itu ya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kerja dan penampilannya ya. Secara spesifik misalnya ini berkaitan dengan perawatan ortodontis begitu ya, barangkali misalnya ya ketika memakai behel itu kurang menarik pada saat prosesnya ya, perawatannya, karena di situ butuh waktu yang panjang ya perawatan ortodontis. Nah, kemudian kecemasan berikutnya dapat muncul ketika ini karena tadi perawatan ortodontis butuh waktu yang lama dan kemudian ada saat-saat yang menyakitkan begitu ya karena pemasangan bracket. Nah, di situ sering juga menjadi penyebab munculnya kecemasan.
Dan yang terakhir berkaitan dengan efek samping dari perawatan dan kesulitan yang untuk menemukan pasangan karena memakai bracket. Ini berkaitan dengan penampilan tadi juga ya, dia merasa tidak menarik ya begitu dalam kurun waktu yang panjang. Kalau perawatan ortodontis itu kan bisa sampai tahunan ya prosesnya. Nah, di situ menyebabkan kecemasan yang berkaitan sebenarnya tidak hanya secara spesifik pada perawatan dokter giginya, tetapi berkaitan dengan aspek kehidupan yang lain, misalnya dalam kehidupan sosial dan juga dalam romantic relationship. Oke, kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan keinginan untuk memiliki senyum yang indah, nah ini lebih banyak kecemasan muncul karena adanya struktur dan juga value sosial ya, bahwa individu itu harus bersikap yang ramah, kemudian ceria, memberikan penghargaan kepada orang lain. Dan tentu saja dalam interaksi sosial itu karena kita berkomunikasi menggunakan organ wicara kita, yang mana ada bagian gigi di situ. Nah, di sini pastinya senyum, menampakkan gigi itu berkaitan sangat erat sekali ya dengan bagaimana kita perform, menampilkan diri kita di depan orang lain. Sehingga ada persepsi bahwa senyum yang baik dengan menunjukkan gigi yang bagus itu menjadi sebuah daya tarik gitu ya, utama ketika individu tersebut berinteraksi. Nah, persepsi senyum antara dokter gigi, pasien, dan populasi secara umum ini sifatnya subjektif begitu ya. Ada yang menetapkan standar tinggi bahwa semuanya harus putih, kemudian rapi, tidak ada gigi yang yang tumbuh tidak normal, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ada peran kulturnya, budaya yang mempengaruhi individu untuk memiliki value tersebut ya, yang bisa menyebabkan kecemasan juga di dalam dirinya. Senyum yang tidak atraktif itu dapat berpengaruh secara estetik gitu ya, dan tidak menyenangkan ya. Itu mengurangi kepercayaan diri. Nah, di sini ya menyebabkan problem-problem ya psikologis. Merasa tidak percaya diri, merasa tidak perform dengan penampilannya kurang mendukung begitu. Nah, ini bisa merembet ke hal-hal yang lain, misalnya berkaitan dengan performa kerja atau performa akademik begitu. Nah, dokter gigi perlu melakukan perawatan dengan mempertimbangkan karakter senyum yang estetik, sehingga di sini perlu pendekatan juga kepada pasien sebenarnya ekspektasi atau harapan yang dia inginkan dalam proses penanganan perawatan dokter gigi ini seperti apa begitu ya, sehingga selaras dan tentu saja hasil akhirnya tadi dapat menurunkan kecemasan yang dialami oleh si pasien ini. Oke. Nah, pengalaman klinis ketika mengenai persepsi nyeri pada pasien, nah ini berkaitan dengan kecemasan juga ya yang muncul pada saat tindakan, misalnya pencabutan gigi, ini biasanya memunculkan kekhawatiran ya. Bagaimana nanti sakit gitu. Jadi tidak semua individu itu siap dengan sensasi rasa sakit yang dia akan alami pada saat menjalani tindakan. Nah, persepsi terhadap nyeri atau rasa sakit yang secara berlebihan ini memunculkan ketakutan pasien untuk menjalani perawatan. Jadi ada kecenderungan menunda perawatan ya, atau butuh ditemani saat perawatan. Kalau yang butuh ditemani ini barangkali untuk anak-anak ya, anak-anak dan remaja barangkali butuh ditemani oleh orang tuanya sehingga membantu menenangkan dia pada saat mendapatkan tindakan. Nah ternyata ketika berhasil melalui kondisi tersebut dalam sesi perawatannya, itu pasien mengaku bahwa rasa sakit yang dialami ini tidak sebesar yang dia bayangkan. Nah, dengan adanya pengalaman seperti itu, maka bagaimana kondisi kecemasannya kira-kira? Ya, betul sekali. Pada kesempatan perawatan berikutnya, kondisi kecemasan ya tentu tidak setinggi pada pertama kali ketika dia masih memiliki persepsi nyeri yang berlebihan itu tadi. Oke, ini adalah reaksi fisik ketika individu mengalami kecemasan.
kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, apa yang bisa kita ketahui sebagai tanda-tanda bahwa kita sedang cemas atau pasien sedang mengalami cemas? Nah, ini ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk memutuskan bahwa kondisinya memang dalam kondisi cemas. Yang pertama adalah muscle tension. Nah, di situ ada ketegangan-ketegangan, sehingga kalau misalnya ini berkaitan dengan perawatan gigi, nah ini ketegangannya di area rahang gitu ya, sehingga nggak rileks gitu, kaku. Nah, itu akan menyebabkan tambahan rasa sakit begitu karena kondisi rahangnya yang terlalu firm atau terlalu kaku. Nah, ini juga menyebabkan rasa pegel-pegel, rasa tidak nyaman di area pundak gitu yang terus kaitan dengan leher belakang sampai ke area punggung ya di tulang belakang kita. Nah, muscle tension ini sangat menyebabkan perasaan tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah digestive problems. Nah, itu adalah kondisi perasaan nggak nyamannya itu di area perut ya, sehingga kayak ada sensasi muas gitu ya, padahal tidak ingin buang air besar nih, tapi nggak nyaman atau semacam mual ya, ingin muntah begitu. Nah, itu semata-mata karena individu ini merasa cemas yang berlebihan. Selanjutnya adalah headache and dizziness. Nah, kecemasan ini juga bisa termanifestasi dalam bentuk rasa tidak nyaman di area kepala, yaitu pusing. Headache itu kalau pusingnya dalam gitu ya, kalau dizziness ini berkaitan dengan ketika dia merasa kehilangan keseimbangan gitu, jadi ngeliar gitu. Kalau bahasa Jawanya ya, jadi pusing sehingga melakukan aktivitas ini tidak bisa seimbang gitu, kontrol motoriknya. Kemudian ada edginess dan fatigue. Nah, itu ketika nggak bersemangat untuk melakukan aktivitas apapun ketika mengalami cemas. Kemudian jadi ini ya kalau istilah kekiniannya itu mager gitu ya, enggan untuk bergerak gitu. Kemudian shortness of breath, dengan nafasnya itu pendek-pendek, kayak tersengal-sengal begitu. Nah, itu juga dapat ditengarai sebagai wujud dari kondisi cemas. Dan ini tidak nampak ya, kalau yang terakhir ini adalah high blood pressure. Nah, ini baru ketahuannya kalau diperiksa ya tensi darahnya. Nah, dengan demikian teman-teman bisa memahami nih kenapa sebelum tindakan ini pasien itu kan datang, kemudian dicek data identitasnya dan segala macam itu, terus kemudian dicek juga ya tekanan darahnya ya. Bagaimana tekanan darahnya, tinggi atau normal ya, stabil atau misalnya rendah gitu, dengan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan riwayat kesehatan dari si pasien tersebut. Karena dalam kondisi yang sangat cemas, ini juga bisa menaikkan tekanan darah, sehingga individu tadi ya akan nyambung ke bentuk-bentuk tadi keluhan-keluhan yang lain ya, muscle tension, jadinya tegang banget ketika darahnya itu tekanan darah tinggi, itu kan kaku ya, terasa tidak nyaman banget tubuhnya. Nah, itu seringkali kemudian tindakan medis ini harus ditunda terlebih dahulu. Oke, itu tadi berkaitan dengan gambaran umum mengenai kondisi kecemasan yang dapat dialami oleh pasien ketika dia datang ke dokter gigi. Kecemasan bisa muncul sebagai state anxiety atau kecemasan situasional pada saat akan mendapatkan tindakan. Bisa juga kecemasan itu merupakan bagian dari trait anxiety atau kecemasan yang memang sudah dialami oleh pasien tersebut sebelum-sebelumnya. Jadi pasien memang punya karakter cemas gitu. Dan ini bisa berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan dia yang lain, misalnya berkaitan dengan value budaya, kemudian hubungan sosialisasinya seperti apa gitu ya, dan juga kondisi-kondisi lainnya yang kemudian termanifestasi atau muncul dalam respon-respon fisiologis dari kondisi cemas itu tadi. Nah, dengan mengetahui ini, kita bisa mengambil tindakan yang tepat ya kepada pasien. Apakah langsung bisa dapat tindakan medisnya, ataukah perlu psikoedukasi ya, diberi informasi mengenai penjelasan tindakan seperti apa, atau misalnya perlu ditunda dan perlu perawatan lain terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan tindakan medis untuk giginya.
Oke, begitu teman-teman. Terima kasih telah menyimak di bagian pertama ini. Kita akan melanjutkan mengenai teknik relaksasinya pada video di bagian yang kedua. Sampai jumpa pada video berikutnya.